Bismillah. Satu persatu. Yang pertama dari Muhammad Dawami Purworejo, beliau bertanya, bolehkah daging kurban diberikan kepada orang kafir, dhimmi dan harbi, dan bagaimana hukumnya orang kafir di Indonesia, apakah dhimmi atau harbi atau mu'ahad? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Selama mereka tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu dan mereka tidak memerangi kamu, antabarruhum, kamu boleh berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, kamu boleh bersikap adil. Coba lihat indahnya susunan Al-Quran. Dua balas dua. Mereka nggak ngusir kamu, mereka nggak membunuh kamu, maka kamu boleh balas dengan dua, buat baik dan bersikap adil. Pertanyaannya, apakah saudara kita yang tidak seagama, tidak seakidah, tapi satu negara itu mengusir kita dari kampung kita? Tidak. Apakah mereka memerangi kita? Tidak. Maka mereka boleh kita balas dengan antabarruhum, berbuat baik, waktu situ ilaihim, bersikap adil. Itu ayat Qur'annya. Dalil hadisnya mana? Datang seorang perempuan, jenenge sopo? Asma. Pakai alif, Asma. Kalau nggak pakai alif, Asma, sesak napas. Ya Rasulullah, ya, ummi qadimat, mak saya datang. Wahia raghimatun, dia sangat ingin ketemu dengan saya. Afa asiluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengan dia? Dia nggak Islam, boleh apa nggak boleh? Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Afa utiha, boleh saya beri dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, berilah dia hadiah. Ini dalil boleh memberi daging kurban kepada non muslim berdasarkan hadis Asma, diizinkan Nabi memberikan hadiah. Bukan kata Abdul Somad, tapi kata Syekh Atiyah Sokor, Mufti Al-Azhar Kairo Mesir, dalam kitab namanya Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar, dengan syarat kurbannya kurban sunnat, bukan kurban wajib. Kurban wajib itu yang mana? Kurban nazar. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS saya mau berkurban ya Allah, tapi kalau nggak lulus saya nggak kurban sampai mati. Itu namanya kurban wajib, nggak boleh dikasih non muslim. Tapi kalau kurban sunat maka boleh dibagi. Tapi ingat, syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai ada orang Islam yang rajin ke masjid, rajin pengajian, malah nggak dapat. Maka pemerataan dari laporan RT RW beserta masyarakat datanya mesti valid, maka sesuai dengan musyawarah kesimpulannya tetap dapat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Umat Islam di Indonesia. Udah terjawab. Mereka tidak memerangi. Dalam ibarat ini apa yang dimaksud zakat di sini? Apakah zakat mutlak atau zakat maliyah? Zakat mal saja. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Allah. 8 asnaf tidak ada menyebut masjid, maka zakat tidak dibenarkan untuk masjid menurut 4 mazhab. Lalu kemudian yang mengatakan bisa zakat untuk masjid itu Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah. Dikutip pendapatnya ini oleh Syekh Atiyah Sokor dalam Fatawa Al-Azhar. Ustaz kok selalu pakai Fatawa Al-Azhar? Saya dari Al-Azhar, saya pakai Fatawa Al-Azhar. Kata beliau, berdasarkan pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, subulullahi katsiratun, fisabilillah itu banyak. Fisabilillah bukan cuma untuk beli tombak, beli baju besi, beli kuda untuk perang. Maka membangun masjid juga masuk fisabilillah. Bahkan lebih lengkapnya ceritanya gini.
Ini kampung, ini masjid, ini sungai, nggak ada jembatan. Maka membangun jembatan itu supaya orang kampung bisa ke masjid juga masuk fi sabilillah. Kalau nggak ada orang yang ngajar agama, maka nggak ada orang sholat. Maka menyekolahkan anak, mengirim anak ini untuk ke pondok juga masuk fi sabilillah. Itulah makanya pelajar Malaysia itu dapat uang zakat. Saya tanya kawan saya dari Malaysia, kamu dapat berapa dari rumah zakat Malaysia? 6.000 ringgit setahun. 6.000 ringgit itu berapa? Kali 3.000 rupiah, 18 juta setahun. Ustadz Somad waktu di Mesir ada dapat? Ada? Berapa? 200.000. Untuk berapa lama? Wal awal wal akhir. Pertama dan terakhir. Setelah pulang diangkat jadi duta Basnas. Nggak apa-apa, nggak sakit hati, cuman ingat aja dikit. Jadi nanti kalau ada ustadz yang ceramah mengatakan nggak bisa, berarti dia tidak memakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau ada ustadz kayak yang mengatakan bisa aja, boleh aja, karena masjid itu adalah masuk dalam fisabilillah, subulullahi katsiratun, berarti dia pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dari kalangan mazhab Syafi'i yang dikutip pendapat itu oleh Syekh Atiyah Saqar. Ustadz kok bisa ingat? Karena dulu ada masjid dekat rumah saya. Pembangunan masjid ini terkendala karena nggak ada dana. Judul lagunya ya dana, ya dana. Lalu kemudian saya pun dipanggil sama orang pengusaha minyak goreng. Ustadz Somad, saya mau ngasih 100 juta untuk masjid, zakat boleh apa enggak? Tunggu ya Pak, nanti saya buatkan makalahnya. Saya buatkan, saya kasih. Nanti kalau ada yang nggak setuju, tolong telepon saya. Ya, sudah 10 tahun, nggak ada nelpon-nelpon. Itu ceritanya tentang zakat untuk masjid. Wallahu a'lam. Yang ketiga tentang sholat sunnah witir. Dalam salah satu kajian Ustaz disebutkan niatnya itu ketika 2 rakaat awal sebelum terakhir itu disebut dengan niat sunnatas syaf'i. Nah ini yang dipertanyakan, yang kami ketahui di pondok-pondok pesantren kami diajarkan dengan niat usolli raka'ataini minal witri atau usolli muqaddimatal witri atau usolli sunnatal witri. Tidak pernah kami dengar ada istilah usolli sunnatas syaf'i. Mohon penjelasannya. Sudah dibuatkan video klarifikasinya ketika dinyatakan oleh Al-Mukarram Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari di bulan Ramadan kemarin. Ustadz Somad ketika itu menjelaskan bahwa ditanya orang yang 2 rakaat itu apa namanya Pak Ustadz? Yang 2 rakaat itu 2 rakaat syafa' wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Syafa' itu yang 2 itu. Syafa' itu artinya genap. Wal watri witir. Niatnya usolli raka'ataini minal witri. Satu lagi usolli muqaddimatal witri. Karena walaupun dia 2 rakaat tapi masih sepaket dengan kalau sholatnya 2-1. Karena teknisnya 2 cara. Yang pertama usolli sholat sunnatal witri salasa rakaatin atau 2-1. Kalau 2-1 yang pertama itu usollinya apa? Usolli raka'ataini minal witri. Saya sholat 2 rakaat masih bagian dari witir atau usolli muqaddimatal witri. Bisa dicari klarifikasinya lengkapnya videonya, tulis saja di Google, di YouTube itu www.youtube.com. Setelah itu terbuka search, tulis mau nyari masalah apa? Niat witir, uas niat witir. Lagi uas diusir. Lagi uas, tinggal cari aja, mudah. Mana tahu mau saya tadi nanti banyak. Demikian klarifikasinya. Selanjutnya pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa mayoritas orang Islam khususnya di Purworejo ini kalau diundang pengajian banyak sekali alasan tidak hadir, tapi kalau di acara dangdutan kok semangatnya luar biasa. Ini yang salah ulamanya
umaroknya atau umatnya? Itu artinya setan belum pensiun. Dan kita masih hidup di dunia. Nanti kalau orangnya baik semua, itu di surga. Kalau orangnya jahat semua, di neraka. Kalau setengahnya ikut ngaji, setengahnya ikut dangdutan rok pendek, berarti kita masih di dunia. Berarti masih ada tantangan. Kita diajak untuk kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ingat bagaimana Wali Songo berdakwah dulu. Dia tahu orang Jawa ini suka main gending, ting 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 ting. Maka dibuatlah sekaten sahadatain, dibuatlah ler ilir nasumilir ta ijo royo royo nanten anyar. Itu semua dibuat ulama. Banyak irama-irama itu yang nggak pernah saya dengar di Mesir, nggak pernah saya dengar di Maroko, nggak pernah saya dengar di Sudan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Jadi berdakwah melalui seni. Jadi adik-adik yang pandai buat seni, kalau dulu musabaqah tilawatil Quran, dulu musabaqah qiraatul kutub, anak-anak muda sekarang perlu buat musabaqah lagu religi. Musabaqah apa? Musabaqah vlog, TikTok syariah. Karena kalau tidak nanti anak muda ini kehilangan hiburan. Anak-anak muda ini perlu sesuatu yang fresh, yang segar. Jadi yang salah tidak ada yang salah, kita semua bersalah. Ustadz Somad juga salah. Kenapa ceramahnya marah-marah? Saya tanya tuh anak muda, kenapa kalian gak ikut pengajian? Saya sebetulnya ikut mau ngaji Pak Ustadz, tapi gimana saya mau ngaji? Ustadz Somad ceramah judulnya Malam Pertama di Alam Barzakh. Kami ingin ceramah yang ada nyanyinya, cerita tentang bagaimana dapat jodoh yang baik, bagaimana menata masa depan, bagaimana manajemen kolbu. Nah, ini jadi perlu ke depan dakwah meniru bagaimana Wali Songo dulu berdakwah dengan santun tapi sampai ke hati masyarakat. Ini menjadi beban kita bersama. Mudah-mudahan ke depan muncul ijtihad-ijtihad yang tidak melanggar syariat Islam insyaallah. Amin. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Saya Ustaz senang melihat kajian Ustaz di online, YouTube dan lain-lain. Tetapi ketika pertengahan mengaji pasti ada iklan yang buka aurat. Nah, itu bagaimana? Mau ngaji tapi ada iklan buka aurat, kalau tidak ngaji padahal ingin mengaji online. Mohon dijelaskan. Jadi ceritanya gini, kita punya dagangan tahu. Tahu itu halal apa haram? Halal. Haram. Tempe? Halal. Halal. Tapi tempat jualannya yang punya ini tidak 100% muslim. Jadi numpang kios. Numpang kios, di depan kiosnya itu ada gambar orang pakai baju nggak menutup aurat. Kenapa kita mesti pakai YouTube? Karena kita belum punya YouTube syariah. Tapi kalau ada di antara anak muda kita ini datang nanti alumni dari Jepang, walaupun otaknya Jepang tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bebas iklan, bebas rok pendek, maka untuk sementara ini kita pakai wasilah ini. Kalau ada yang begitu-gitu lewatkan, kan Rasul, lewatkan, aku pencet lewatkan, jangan diulang lagi, lewatkan. Nah, paham? Jelas? Jadi itu di luar kendali kita karena mereka memasukkan iklan, jadi kita lewatkan aja atau tutup mata. Nah, setelah dengar suara Ustadz Somad baru buka lagi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Maaf sudah malam, masih banyak pertanyaan, itu perwakilan saja karena waktu sudah malam. Kita minta Ustadz Somad untuk memimpin doa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin. Kami bertawassul kepada Engkau ya Allah, barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakah ahli bait, barakah para wali-wali yang saleh, barakah para ulama, para alim, para kiai. Antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami. Wa taqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami. Wa tufarrij kurubana, lepaskan kami dari segala masalah dunia dan akhirat. Ya qadiyal hajat, Engkau yang menunaikan segala hajat. Iqdi hajatina. Ya rafi'ad darajat, Engkau yang mengangkat segala derajat. Irfa' darajatina. Farrij habibana Sayyidil Habib Rizik Syihab. Allahumma sahil amrahu wa sahil umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, negeri yang damai. Allahumma la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami dengan Kau angkat orang yang tak sayang kepada kami dan tak takut kepadamu ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana. Terimalah salat kami, puasa kami, baca Quran kami, tahajud kami, ibadah kami, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma ja'alna min muhibbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali ajdadina wa jaddatina, nenek moyang kami, wali asatidatina, wali masyayikhina, para masyayikh, para kiai, para guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah, wali man ghaba anna, saudara kami yang tak dapat hadir karena uzur syar'i. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal yang barokah supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin, saudara kami yang berwakaf, berinfak, bersedekah, lapangkan rezekinya ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah, bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rezeki ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar was suyuf al mukhtalifata was syada'ida wal mihal ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. La tada' lana dzamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah, tutupilah segala aib cacat kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang Kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkan ya Allah.